Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Daniel pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Sementara aku berbicara dan berdoa, dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan kehadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu, dan perhatikanlah penglihatan itu. Pengakuan dosa Daniel telah memasuki babak baru, tepatnya memasuki bagian tentang respons Allah yang disampaikan melalui Gabriel. Tindakan ini menjadi sangat penting, tidak hanya bagi Daniel seorang diri, tetapi juga bagi seluruh bangsa Israel. Kedatangan Gabriel yang ditampilkan ayat ini juga tidak sekedar menyampaikan pesan Allah kepada Daniel, melainkan juga memberikan akal budi untuk memahami pesan tersebut. Pemberian ini menjadi sesuatu yang unik dalam narasi kitab Daniel secara keseluruhan. Bukankah Daniel sejak awal sudah diperkenalkan sebagai seorang pemuda yang penuh melimpah dengan akal budi, kebijaksanaan, dan hikmat yang melebihi orang lain, secara khusus di dalam kerajaan Babel? Lalu, kenapa juga ia masih perlu mendapatkan akal budi melalui kedatangan Gabriel? Daniel memang orang yang terkenal dengan kebijaksanaan dan hikmat. Ia berhasil menerjemahkan mimpi dan berkontribusi besar terhadap jalannya pemerintahan Babel. Namun, ia sendiri belum berdampak secara langsung dan spesifik untuk keseluruhan bangsa Israel. Pada momen inilah, Daniel mendapatkan kesempatan untuk berdampak secara langsung dan spesifik bagi kehidupan bangsanya. Sejak penglihatan pertama yang Daniel dapatkan pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, hingga 2 tahun berikutnya ia mendapatkan penglihatan kedua, Daniel masih mengalami kegelisahan atas ketidakpahamannya terhadap seluruh penglihatan tersebut. Itulah sebabnya Gabriel datang dan memberikan pengertian akan semua penglihatannya. Jika dahulu selama bertahun-tahun Daniel seolah dibiarkan kebingungan tanpa adanya kejelasan, sekarang Allah justru bertindak dengan sangat cepat di tengah momen pengakuan dosa Daniel. Sahabat Alkitab, melalui perikop ini kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa pengakuan dosa tidak hanya berfungsi sebagai keterbukaan hati untuk mengakui segala kelemahan dan kesalahan di hadapan Allah, tetapi menolong kita untuk lebih terbuka menerima pesan yang Allah sampaikan. Melalui pengalaman Daniel ini pula, kita belajar bahwa pengakuan dosa tidak hanya berdampak personal, tetapi juga memampukan kita untuk semakin berdaya menjadi saluran berkat kepada pihak lain dalam kekuatan kebenaran firman Tuhan. Hikmat yang Daniel dapatkan saat ini tidak hanya berguna untuk menerjemahkan mimpi Raja Babel, melainkan memengaruhi masa depan bangsa Israel secara keseluruhan. Hikmat ini tidak hanya berguna untuk hidup satu orang, tetapi hidup banyak orang, dan Daniel mendapatkannya pasca pengakuan dosa yang ia lakukan dalam ketulusan di hadapan Allah. Berikanlah keterbukaan kepada Allah dan alamilah pemberdayaan dalam kebenaran firman yang Ia sampaikan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah hati kami selalu terbuka akan kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kami kerendahan hati untuk mengakui segala salah kami yang kami lakukan di hadapan-Mu. Dan biarlah melalui semua pengakuan dosa kami, hati dan pikiran kami semakin terbuka, semakin peka untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan perkataan Tuhan, dan untuk memahami kehendak Tuhan
untuk kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kehadiran kami boleh menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.